Nah, sekarang ibu guru akan coba ceritakan kisah seorang kata yang nakal. Kisah kata yang nakal. Kan udah ceritanya ibu guru ya. Di sebuah kolam, gak usah ikut, dengarkan ibu guru. Di sebuah kolam tinggallah seekor anak kata dan ibunya. Jadi ada kata. Siapa yang bisa menirukan suara kata? Malam-malam ya. Nah, gak usah niru. Nah, sudah. Kalau mau dengarkan ibu guru, nggak jadi ibu guru cerita. Kalau ngomong sendiri, anak kata itu sangat nakal. Anak kata itu sangat nakal. Ia sangat berbeda dengan anak kata-kata lainnya. Jadi banyak sebenarnya kata yang tinggal di sebuah kolam itu. Tapi cuma sendiri ada seorang kata, satu kata yang nakal. Kemudian anak kata lainnya yang menurut sama orang tuanya masing-masing. Kalau kata-kata yang lain, dia mendengarkan apa kata ibunya. Anak kata itu sehari-harinya hanya bermain saja. Dia bermain aja kerjanya. Setiap kali ibunya berkata, selalu diremehkan. Setiap ibunya, coba tolong ibu sekali, ambilkan ibu air minum. Kata ini. Tapi si kata menjawab, ibu ini nyuruh saya aja. Tak mau aku tak mau. Ngapain? Ibu menyuruh saya kan masih mau main, katanya si kata ini. Nah, kemudian setiap kali ibunya berkata selalu diremehkan. Setiap pagi dia selalu pergi dari rumahnya melompat-lompat dari kolam yang satu ke kolam yang lain. Nah, jadi kata yang nakal ini dia selalu keliling-keliling. Begitu dia bangun dari tidurnya, dia langsung pergi melompat-lompat mencari kolam yang satu ke kolam yang lain. Dia pergi mencari. Ini tempat saya sekarang. Saya akan ganggu dia, teman-teman saya itu. Itu ada kata perempuan. Aku mau ganggu deh. Nah, dia datang. Hai, teman-temanku, aku paling bagus, aku paling pintar, katanya. Padahal dia sebenarnya bodoh karena dia nakal. Kemudian dia mencari kolam-kolam tempat kata yang lain. Kerjanya cuma mau mengganggu, mau menemani temannya, mau mengajak dia supaya teman-temannya yang lain juga menjadi anak kata yang nakal. Karena dia sendiri yang nakal, cuma satu kata itu yang nakal. Kemudian setiap hari ibu kata selalu berdoa. Karena kelewatan nakalnya si kata ini, ibunya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku. Luar biasa dia sangat nakal. Berikanlah dia hidayah supaya menjadi anak yang baik, supaya dia menjadi anak yang penurut, supaya dia menjadi anak yang berbakti, dan supaya dia menjadi anak yang soleh. Begitu kata ibunya berdoa kepada Allah. Nah, kemudian suatu hari saat hujan sangat lebat, ibu kata melarang anaknya keluar. Nah, pada suatu hari datang hujan besar, ada petir, ada guntur menggelegar di atas langit. Suasana di luar gelap mendung, hujan lebat. Kemudian ibu kata berkata, hai anakku,
hujan sudah turun, ada petir, ada guntur. Jangan keluar nak ya, nggak boleh keluar main sayang ya. Begitu kata ibunya. Kemudian si anak kata ini tidak mau mendengarkan kata ibunya. Namun setiap anak kata itu keluar rumah, ibunya selalu melarangnya keluar. Namun si anak kata ini tidak mau mendengarkan kata ibunya. Kemudian anak kata itu justru sangat senang sekali bermain saat hujan. Padahal ibunya sudah melarang. Aku tak mau. Aku sekarang mau main hujan-hujanan. Aku mau mandi hujan. Aku mau pergi mengganggu teman-temanku yang lagi di dalam rumah supaya mereka sekarang mau keluar bersama aku. Begitu katanya si kata yang nakal ini. Kemudian anak kata itu sambil melompat-lompat dengan riang gembira, dengan senangnya, karena dia tidak mau mendengarkan orang tuanya. Dia melompat-lompat terus, sangat-sangat dia bergembira. Tapi ibunya tetap khawatir. Aduh, anakku yang satu ini luar biasa nakalnya. Dilihat kenakalannya sama ibunya di luar, karena lagi menggedor-gedor rumah kata-kata yang lain untuk dia ganggu supaya dia mau keluar, supaya dia ada temannya bermain di luar, bermain hujan. Nah, kemudian kesedihan ibu kata semakin menjadi. Ia jatuh sakit lantaran terus memikirkan kenakalan anak. Nah, contohnya seperti ini, lama-lama ibu bisa sakit. Karena apa? Anak-anak tak mau dengarkan ibu guru. Mau lihat ibu guru sakit? Kalau ibu guru sakit, siapa yang ngajarin adik? Tidak ada. Bisa nggak kita pintar? Bodoh kita kalau kita diajari. Nah, kemudian hingga ia berpesan anakku. Akhirnya ibunya karena sudah sakit ya, dia pesan anaknya yang nakal itu. Hai anakku, katanya, jika aku mati, kuburkan aku dekat sungai ini saja. Begitu kata ibunya, karena ibunya sudah terlalu sakit, karena anaknya nakal. Bisa saja ibu kita mati, kita tidak mau mendengarkan ibu kita. Lalu kalau ibu kita sudah mati, siapa yang kita dengar? Tidak ada. Terus penyesalan yang tumbuh. Nyesel saya nakal dulu pas ada ibu. Sekarang tidak ada ibu saya, tidak ada yang jagain saya. Begitu katanya kita kalau ada penyesalan, kalau kita sudah menjadi anak yang nakal. Kemudian hingga suatu hari ibu kata benar-benar telah mati. Nah, sampai mati ibunya karena dia memikirkan anaknya yang luar biasa nakalnya. Akhirnya si ibu kata ini mati. Melihat ibunya mati, anak kata itu baru menyesali. Nah, akhirnya setelah ibunya mati baru anak kata itu menyesal. Anak kata itu baru menyesali semua perbuatannya dan ia berjanji. Setelah ibunya mati baru ia mau berjanji. Dia akan menuruti semua pesan-pesan ibunya. Karena pada saat ibunya sakit, si kakak ini dipesan, hai anakku, ibu sekarang sudah sakit. Kalau ibu mati nanti, jangan lagi menjadi anak yang nakal. Jangan lagi nakal sama teman-temannya. Jangan nakal sama gurunya. Baik-baiklah menjadi anak supaya nanti kita bisa menjadi anak yang benar bagi nusa bangsa, agama dan untuk orang tua kita. Kalau ibu kita sudah mati, kita harus mendoakannya supaya ibu kita masuk ke dalam surga. Arya di luar ayo, boleh di luar. Kalau main ganggu temannya boleh di luar. Kemudian
Kemudian kakak kecil itu teringat dengan pesan ibunya agar menguburkan mayatnya di sungai. Itu ia pun menguburkan mayat ibunya dengan kesedihan yang mendalam. Nah, pada saat ibunya sudah mati baru dia menyesal. Kemudian beberapa hari setelah itu hujan turun dengan derasnya. Sungai di mana ibu kakak itu dikuburkan airnya meluap. Anak kakak sangat khawatir kuburan ibunya lenyap terbawa air. Nah, baru dia pikirkan ibunya setelah dia mati. Jangan ada penyesalan kalau kita sudah menjadi anak nakal itu ya. Di tengah hujan yang sangat lebat, dia segera bergegas melihat kuburan ibunya. Dia selalu mengawasinya agar tidak terbawa arus. Namun sungai itu terlalu deras dan menyapu kuburan ibunya. Akhirnya kuburan ibu kakak ini hilang, dibawa oleh arus air yang sangat deras. Nah, melihat kuburan ibunya terbawa arus, anak kakak itu menangis. Sejadi-jadinya dia menangis sambil dia sedih. Coba tirukan bagaimana kalau orang menangis. Kalau nangis sedih seperti apa coba? Jangan dibuat-buat. Kalau nangis sedihnya kayak apa? Kemudian anak kakak itu dengan keras mencari-cari kuburan ibunya. Sungai, jangan kau bawa ibuku, teriaknya. Hai sungai yang deras, jangan kau bawa ibuku. Ibu kasihan kuburan ibuku. Biarkanlah kuburan ibuku di sana supaya aku bisa mencarinya, gitu katanya. Sejak saat itulah anak kakak selalu melompat-lompat ke sungai. Saat hujan tiba dengan teriakan, kung, 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 katanya. Nah itu suaranya di dalam sungai. Nah dia bersuara kung, kung, kung. Nah, kemudian pesan moral, dengarkan guru akan berpesan sekarang ya. Jadilah jadilah anak yang baik dan selalu menurut kepada orang tua. Karena dengan membuat orang tua bersedih akan berakibat yang kurang baik dan penyesalan yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Nah, sampai di sini dulu cerita Bu Guru. Duduknya yang rapi. Mau keluar? Mau main? Kalau mau keluar mau main, dengarkan. Duduk dulu. Bu Guru mau tanya. Ibu Guru mau tanya. Berarti siapa yang menyimak cerita Bu Guru? Berarti itu anak yang hebat. Ya, duduk katanya. Jawab sekarang kalau Bu tanya. Kakak yang nakal ini tinggal bersama siapa? Sama ibunya. Kemudian kakak yang nakal ini tinggalnya di mana? Di mana? Di mana dia tinggal? Ya? Bukan. Di Batu. Bukan di sungai sayang ya. Jadi kakak yang tinggal bersama ibunya itu tinggalnya di kolam. Dia punya rumah di dalam kolam, di atas kolam. Ada batunya seperti katanya Alka ya. Kemudian kakak yang nakal ini mau tak dia dengarkan ibunya? Apa yang dikerjakan oleh kakak yang nakal ini? Coba. Mengganggu temannya. Apa lagi yang dikerjakan? Tidak mendengarkan ibunya. Kerjanya main. Main-main apa dia? Melompat-lompat. Main-main apa dia?
main hujan-hujanan. Luar biasa, berarti yang menyimak cerita Bu Guru, anak-anak ini sudah luar biasa, hebat. Ya, yang mendengar cerita Bu Guru dapat aplaus bintang 5. Dan mari Bu Guru berikan aplaus untuk anak yang mendengarkan ceritanya Bu Guru. Dari mana buku itu? Siapa yang ambil tajuk yang rapi? Siapa mau keluar duduk rapi? Sebelum kita keluar seperti biasa kita harus apa? Doa apa? Doa sebelum makan, karena nanti di luar akan belajar dan akan makan. Doa sebelum makan. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkatilah rezeki